Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Putri. Saya Tiara Ramadhani. Dari Saudara. Saya Nazira. Dan kami di sini lagi wawancara di Basnas Provinsi Jambi. Baik, mungkin itu saja. Nanti untuk video selanjutnya bisa ditonton di YouTube-nya. Bye. Saya Cecilia Putri. Saya Nazira. Saya Tiara Ramadhani. Karena kami juga kenal diri, kan pengen tahu juga nih kami lagi berbicara dan ingin berbincang sama siapa gitu. Dan kemudian di sini sebagai staf di bidang kami dari Universitas Jambi, masih ketua bisnis program studi ekonomi yang sekarang ini diketuai oleh Ibu King Mendagri dan Yayasan Pengembangan. Nah, maksud kami Jadi merah itu bagus. Ini apa caranya? Pakai dengan plastik pisang dan bank syariah. Kami di sini disuruh juga langsung mencari ilmu berbincang santai dan kami pilihlah salah satunya yaitu Basnas. Mungkin kami ingin tahu sejarah Basnas ini kalau Basnas sendiri sebenarnya sebelum ada Basnas itu sudah ada banget sih, namanya Basnas tapi Basnas dalam bahasa Kekayaan itu sudah tahun 2002 baru berganti jadi Basnas secara keseluruhan dari pusat provinsi sampai kabupaten kota berubah jadi Basnas. Nah sebelumnya ada Basnas paling bersejak itu di tahun 2002 pada 17 Februari itu ternyata Basnas kalau kita ulang saat itu berubahlah dari Basnas jadi Basnas. Nah Basnas sendiri ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah Basnas Republik Indonesia atau Basnas Pusat itu cuma ada satu di Indonesia di Jakarta di daerah Malang. Nah kemudian di bawah Basnas RI itu ada Basnas Provinsi. Basnas Provinsi itu seluruh provinsi di Indonesia punya Basnas satu, provinsi Jambi satu, provinsi Sumatera satu. Nah jadi semuanya rata-rata satu Basnas provinsi. Terus di bawahnya Basnas provinsi itu namanya Basnas Kabupaten Kota. Setiap kabupaten kota itu Basnas di provinsi Jambi kita Basnas Kabupaten Kota. Nah di sebelah sana ada Basnas provinsi. Basnas Kota Jambi ada satu, Basnas Kabupaten ada satu. Kemudian ada Basnas jadi ini salah satu Basnas provinsi ya. Ini Basnas provinsi yang ada di provinsi Jambi. Kalau boleh tahu perannya Basnas ini apa aja ya Kak? Tugas dan peran Basnas ini memang peran distribusi juga melakukan kita bilang tadi kita ada tiga tingkatan ini. Nanti peningkatan ini wilayah dalamnya masing-masing. Jadi tidak kita bicara satu Basnas dengan Basnas yang lain. Provinsi Jambi sama Kabupaten kan kita satu daerah di Provinsi Jambi juga lokasi di Kota Jambi. Nah kalau secara ini pasti ada perbedaan wilayah nih. Jadi Basnas sendiri sudah ada klasifikasinya. Kalau Basnas provinsi itu wilayah jarapannya oleh pendidikan. Kalau pendidikan itu SMA sampai perguruan tinggi wilayah dalamnya Basnas provinsi. Baik itu cuma bantuan maupun kami mau kolaborasi dari pemerintah
Kalau ke sosial kabupaten kota, masuk pendidikan tadi di tingkat SD sama SMP. Iya. Nah, itu jadi ada punya wilayah garapannya masing-masing. Sampai masjid itu pun juga sudah dibagi dari masjidnya provinsi Jambi itu cuma ada masjid Abu Bakar sama masjid sama yang dekat antara. Nah, selebihnya itu punya wilayah garapan di kabupaten kota. Nah, karena kan masjid ini juga mengumpulkan ya, mengumpulkan zakat, kita bisa merencanakan. Jadi berapa tuh kumpul di masjid ini? Bukan saat disalurkan itu mau nanya apa Kita cuman ada cuma bisa masukin pun dari masjid al-awal transfer nanti disambung sama yang wilayah gerakan di kabupaten kota. Tapi kalau misalkan kabupaten kota tidak buka kita boleh mempersingkat jalan. Tapi pas perizinan dari semoga saya dua ini kalau memang seandainya dari sini ada yang berangkat itu kan apa bisa dibuat perbedaan kan sebelum ada yang berangkat ada lembaga ambil zakat kan pas nah ya itu kamu mau tahu apa sih? Iya. Fasilitasi armada. Kalau secara teknik dari sampai karena kita menggunakan impact sedekah dan biasanya dulu pas banasan iya kan kita udah benar jadi dia lebih terstruktur jadi satu komando dari pusat basis pusat mengangkat seluruh kabupaten kota kemudian saya di Lagismu mbak kegiatan contoh satu yang sekarang berjalan itu belum kalau saya belum bencana biasanya kan kalau saya bawa teman lembaga itu kan beda ini beda sih karena Lagismu sendiri juga karena lembaga itu kan nah terus yang sesuaikan dengan gaya masing-masing. ya dan sebenarnya bisa aja saya dopen bawa sini bisa juga cuma kan Kita lebih karena kami dari komunitas di Jawa lebih terakomodir dengan kegiatan dua lagi sendiri kalau kita saya dibantu juga sering banget sama perusahaan. Kalau secara umum sih tidak ada perbedaan yang signifikan lah tentang antara bahasa sama bahasa namanya bayar. Di sistem acaranya tentang oh iya bang ini bisa saya ngomongin apa ya nah jadi gini bang apa itu Basnas ini juga berfungsi untuk mengumpulkan zakat di peserta basis dan biasanya ini bang kita ngomong dengan aja ya sudah mengadakan jadi sekarang itu aku contoh dari sekarang kayak macam sembako kayak kita butuh siapa ya dari perusahaan kemudian dan dana-dana lain itu juga kita ada satu berapa? enggak sangat aja lah karena nanti pakaian zakat ini macam apa dari orang-orang Kalau kami kemarin kan sudah memberangkatkan berapa orang berapa anak itu ada apa nanti kalau kayak zakat saya ini kan dari cuma tidak diomongkan juga sama Pak Gubernur itu Pak Sidon kan juga di Solo kan nah jadi dia ngomong juga masnya cuma saya ini karena waktu itu bukan asal saya terangkan karena nabi ya itu itu sudah Allah diserahkan di dalam untuk bahasa yang baru Negoro ini kalau itu bisa dilihat bisa ada dalam kolomnya. Jadi kalau dari zakat harus dan wajib delapan golongan ini. Tidak boleh kan dia nggak mungkin sekali berangkat pasti ada season masih ada ini nah barangnya di dalam gudang. mana bang ya kok kamu itu pakaian itu tidak boleh dipakai. Tapi dalam dipakai nah coba hati-hati karena yakin kalau yakin yang mampu tapi kita mau ngasih karena dia satu sedang yakin boleh dikasih karena untuk transparansi hidup hak kita di situ ya mas-mas kan menjaga konservasi kayak pengajuan atau kayak dana gitu.
harus menjaga transparan tuh. Salah satu kayak kita yang biasa di sosmed. Sekarang kita bidang itu belum ada yang tapi tetap diusahakan tetap ada update-nya terus. Nah, terus sekarang kan di akhir tahun nih bulan Desember. Nah, kita sudah bikin kayak itu nanti depan itu ada spanduk ucapan terima kasih ASN, karena kan kita pengumpulan ini rata-rata sampai dari ASN. Nah, dapat dari faktor sebenarnya itu kan langsung potong dari gajinya dia potong masuk dan dia memang besarnya dari ASN. Nah, itu kita ngasih ucapan terima kasih dan juga ngasih berapa nih pengumpulan kita dalam 1 tahun dan kemana baik duit itu kayak program pendidikannya berapa persen, tentang kesehatan berapa persen. Nah, itu kita melaporkan. Salah satu bentuk laporan kita itu di spanduk di tempat-tempat instansi, terus di daerah, di tempat-tempat yang umum selain kita melakukan dalam bentuk file Min. Enggak bilang. selanjutnya apa saja produk-produk dari Basnas ini tersendiri. Tapi kalau Apa nih konsep penyelenggaraan ya semuanya. mungkin karena kakak tadi dari pengumpulan dan mungkin kami tahu itu programnya pada Kacasan tuh pakai bed. kalau kini kalau kita bilang di sini Ada kabel email. Iya. Kalau iPhone kan Kalau program dari data kita orang itu kan beda kan. Ada tekstil ya gitu. kalau yang diprogramin programnya Ada ya apa? ini program Jambi Yang maksudnya kan ada dua kabel nih bukan. Itu program unggulan yang bahasa Indonesia. Berat untuk kabel. Terus misalnya dari 5 program ini tadi ada yang itu dari perusahaan kayak Laser Chicken. Nah, ini kayak contoh fried chicken yang kayak program merah Laser Chicken itu program Bina dan Zmart toko-toko ngomongin toko-toko sembako yang di warna merah, terus ada baca Zmart. Nah, itu dari programnya dan bahasa seni. Terus akan launching bahasa auto itu dari sana juga di branding dengan bahasa nasional itu artinya kita dan banyak lagi program-program kembangannya dari ini tadi ya, tapi itu tapi belum tadi tapi ada kembangannya lagi. Kalau program yang nggak gitu kan mungkin ada nggak dari semua program itu kalau bilang lancar ada satu program yang kurang diminati atau mungkin dalam program itu kurang ini. Kalau sejauh ini yang itu cuma yang lebih prioritas tuh kayak program yang saya karena kan orang-orang yang kita lihat di sini yang memang di luar itu kadang ada berbagai program tuh dari kabupaten desa. Nah, terus ada biaya perjalanan kayak misalnya dia sudah pakai BPJS nih tapi harus dirujuk ke rumah sakit Jakarta. Nah, kita bantu transport dia biaya dari sana. Nah, itu kan urgent orang butuh dan waktu itu dekat itu harus kita prioritaskan. Terus pendidikan yang misalnya siswa kita prioritaskan. Kalau untuk tantangan yang paling sering dalam penyaluran itu gimana? Jadi kita nyari dulu. Tantangan di lapangan gimana kan? Misalnya yang tadi lagi ini kan kayak bencana penyalurannya Halo, sesuai dengan
gimana cara kita bisa biaya operasinya karena luas jadi kajian mata jadi kita pun berusaha untuk mengangkat biaya operasional salah satunya adalah yang seperti dilakukan itu adalah Basnas barang Basnas sedekah barang berkualitas tuh. Nah, barang yang sudah terkumpul akan dijual kembali dan hasil penjualan itu bisa digunakan untuk biaya operasional untuk menutupi biaya operasional kemudian kita. Kakak kan tadi kakak bilang bagian pengumpulan ya. Kalau boleh tahu sih kakak kerja apa aja di bagian pengumpulan itu? Nah, itu baru itu dari bidang pengumpulan itu ya yang utamanya mencari rezeki bagaimana caranya menarik orang itu untuk bayar zakatnya sini, bayar infak dan sebagainya di sini. Nah, salah satu yang kita tawarkan itu adalah program-program yang kita jalankan di pendistribusian. Nah, untuk sekarang ini program yang didistribusikan itu tidak hanya lagi bagi konsumtif. Nah, mungkin orang luar nih kan mau bayar zakat bisa bayar ini kan bisa asal dia sesuai dengan asal pengguna zakatnya. Tapi kalau di Basnas itu kalau zakat yang diberikan itu lebih banyaknya bentuknya produktif, jadi berkepanjangan gitu ya. Udah habis makan dalam satu hari, tapi tetap produktif masih ada. Kayak itu masih bantuan sembako setiap bulan masih ada, masih bentuk uang itu masih ada. Cuma itu dikurangi masih lebih banyak lagi produktif. Saya bisa mustahikin jadi zakat. Betul, sebelum jadi zakat dan mungkin baru loh orang bayar infak. Itu banyak sih bidang-bidang kita kayak bantuan usaha kita bilang, dan tentunya berkepanjangan. Harapan Basnas ke depannya boleh tak harapan untuk Basnas ke depannya dan program-programnya? Harapannya yang Basnas ke depannya bisa mengumpulkan sesuai dengan target, bahkan melebihi dengan target apa kita meningkat dari provinsi ini target tahun 2025 ini 19 miliar. Sekitar 50 sekarang itu 113 itu. Nah, harapannya yang pertama itu tadi kita bisa mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan bisa lebih dari itu. Terus kita bisa membawa lebih banyak lagi rezeki untuk mencapai sini dengan cara yang menjaga kepercayaannya dan lain sebagainya. Dan mungkin dari kami juga kayaknya kami udah banyak banget dapet ilmu dari kakak udah banyak banget, jadi kami bisa tahu tentang Basnas ini sendiri, tentang bagaimana penyaluran, tentang distribusian. Mungkin kami akhiri. Selamat pagi.